Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Densetsuta Raken Desita volume 9 part 1. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari pertempuran yang tidak kunjung selesai walaupun Maya dan Queen datang membantu. Di dalam pertempuran, Maya melepas jubahnya dan mengangkat tangannya ke arah langit. Melihat itu, mata Fran dipenuhi bintang-bintang karena merasa bahwa Maya akan menunjukkan teknik yang luar biasa. Namun saat mengetahui seketika, Fran memasang wajah bodoh dan bergumam, "Oh, ternyata hanya ingin terlihat keren." Maya terus mengoceh dan menunjukkan pose andalan, lalu tercipta sebuah ledakan di belakangnya. Kemudian Maya berteriak dan mengaku sebagai putri tertua Raja Binatang Buas, Brigid Narasima, dan dirinya, Nemaya Narasima. Queen juga memperkenalkan diri sebagai seorang pelayan dan bercerita tentang dirinya. Dulu, Queen berada di kerajaan mulai dari umur 2 tahun hingga menjadi pelayan Maya sampai saat ini. Perjalanan mereka dimulai dari penaklukan dungeon rank E sampai Maya berevolusi dari kucing merah menjadi singa api emas. Beberapa bulan kemudian, Kerajaan Basari mendeklarasikan perang sebagai anti-Beastman. Dan pada saat itu, Brigid melarang putrinya untuk keluar kota. Namun agar Maya bisa bebas, Queen menawarkan rencana dengan membuat salinan tubuh ganda Maya dengan penampilan berbeda yang sekarang disebut Nemaya Narasima. Dan dengan itu, Maya dan Queen melakukan petualangan barunya hingga Queen mendengar ada gadis kucing hitam yang sangat kuat. Queen berharap Maya bisa berteman dengan Fran. Akan tetapi, baru juga bertemu, Fran dan Maya langsung bertarung. Setelah bertarung dan Maya mengakui kekalahannya, mereka pun berpisah. Beberapa hari kemudian di sebuah tanah lapang, Maya benar-benar bosan dengan situasi saat ini. Namun pada saat itulah, Maya segera bangkit penuh semangat saat Queen mengatakan, "Kita bisa menemui Fran yang saat ini berada di desa kucing hitam." Mereka pun pergi untuk menemui Fran. Ketika sampai di desa kambing hijau, mereka melihat kepanikan orang-orang yang siap berperang. Karena penasaran, Maya menanyakan kepada Marquis apa yang sedang terjadi. Marquis memberitahu bahwa para iblis menyerang dari utara. Dan entah bagaimana, putri petir hitam dan petualang kuat lainnya jadi terlibat dan serang utusan kerajaan Basari. Terlebih lagi, para pengintai memberitahuku ada banyak gerombolan para iblis yang sedang bertarung dengan Fran Nurusi seorang diri. Tanpa basa-basi tidak mau rivalnya bertarung dengan orang lain, Maya pun bergegas dengan kecepatan yang tinggi. Dan begitulah ceritanya Maya dan Queen bisa berada di hadapan Fran. Saat ini di medan pertempuran, mendengar putri Raja Binatang Buas Iso terkejut dan tidak percaya. Namun, pada saat itulah Iso mulai percaya ketika Maya menggunakan kekuatan penuhnya, membangkitkan. Dengan wujud evolusinya, api merah menyelimuti tubuh Maya hingga membuat suhu udara terasa sangat panas. Wujud evolusi Maya tidak banyak berubah, hampir sama dengan Fran. Jadi wujud awak kening Maya hanya rambut sedikit memanjang, kuku dan taring memanjang. Sedangkan Fran hanya matanya berwarna emas dan ekornya bergaris abu-abu dan hitam. Fran menatap Maya dengan mata bersinar. Namun tidak dengan Valkyrie, dia mulai gelisah. Namun tidak hanya itu saja, Fran dan Valkyrie matanya dibuat terbuka lebar ketika Maya melepas kalungnya. Dan dalam sekejap, mana Maya meningkat sangat pesat dan mengubah api merah yang menyelimuti dirinya berputar-putar di sekelilingnya. Dengan secara perlahan, api merah berubah menjadi api emas ilahi.
Golden Flame Activation adalah skill yang hanya dimiliki oleh ras singa api emas seperti Brigit Raja Binatang Buas. Melihat itu, Fran mulai merasakan siapa sebenarnya Maya. Dia putri Raja Binatang Buas yang sebenarnya. Tidak mau buang-buang waktu, Maya langsung menyerang. Begitu pula dengan Valkyrie, dia melawan dengan anak panahnya. Namun sangat mengejutkan, anak panah yang dilepaskan Valkyrie hilang dalam sekejap. Bahkan itu belum sempat menyentuh Maya. Melihat kekuatan Maya, Fran menggerutu. Anjir, ini sangat tidak adil. Pertahanan Maya sangat kuat. Namun, Sisu membenarkan. Tidak, Fran, Maya belum sekuat ayahnya. Coba kau lihat, di pipi Maya ada sebuah goresan, dan itu adalah luka yang disebabkan anak panah Valkyrie. Dan benar, Maya berteriak butuh bantuan. Fran pun merespon, baiklah. Dengan demikian, pertarungan dua gadis ras terkuat melawan Valkyrie dimulai. Fran dan Maya langsung menyerang dengan menebas, hingga Valkyrie kesulitan menahan serangan dua bocil sekaligus. Di sisi lain, Wina masih menahan kekuatannya di hadapan Rulahan. Sedangkan naga Lin terus menghujani para kerucu dengan tembakan bola api. Walaupun serangan Lin tidak banyak memberikan kerusakan, namun itu sudah cukup untuk menghambat pergerakan musuh yang lebih kuat agar menjauh dari Maya, Wina, dan Fran. Sebagai ujung tombak, Maya menepaskan pedang apinya. Sementara Fran menyerang dari sisi lain dengan tebasan demi tebasan. Valkyrie mulai panik. Tidak ada cara untuk menghindari salah satu serangan dari mereka. Valkyrie pusing dan memilih menahan pedang api Maya yang muncul dari atas. Berkat itu, Fran memiliki celah untuk menyerang. Fran pun melesat dan menebas dari depan. Namun kekuatan tanpa kerusakan milik Valkyrie itu membuat tubuhnya tanpa luka sedikit pun, walaupun sudah terkena beberapa tebasan. Mencari mendeteksi, Sisu akhirnya paham tentang kekuatan tanpa kerusakan. Jadi, Valkyrie menggunakan kekuatan Seal Art yang memungkinkan untuk mentransfer kerusakan sekutu ke diri sendiri. Sedangkan kekuatan perisai tingkat lanjut tidak dapat mentransfer kerusakan pengguna kepada sekutu. Dan ketika Dulahan terkunci oleh Wina, Sisu menyadari bahwa skill transfer kerusakan memiliki jeda yang cukup lama untuk ditransfer, yang sebelumnya sangat instan. Terlebih lagi, Maya menyadari alasan kenapa sejak pertempuran dimulai, Valkyrie lebih memilih menghindari sihir api dan malah memilih menerima serangan sihir petir milik Fran. Karena api akan memberikan kerusakan secara perlahan, sedangkan petir membunuh seketika. Jadi, walaupun Valkyrie mentransfer kerusakan, api akan terus membakar Valkyrie dan terus-menerus menciptakan luka. Namun ketika terkena pembunuh instan, itu sama sekali tidak berefek kepada Valkyrie. Karena yang mati salah satu dari sekutunya. Dan begitulah pendapat Maya tentang skill transfer kerusakan. Di dalam pertempuran, Valkyrie benar-benar dibuat marah oleh Fran yang terus-terusan memuji Maya sangat cerdas, bisa memahami kelemahan skill transfer kerusakan sambil menghindari serangan Valkyrie. Namun itu juga ada keuntungannya. Serangan Valkyrie menjadi tidak teratur ketika diremehkan. Alhasil, Fran berhasil memotong lengan Valkyrie. Begitu pula dengan Maya, dia menepaskan pedang apinya hingga Valkyrie terbakar. Namun entah bagaimana, Valkyrie masih hidup walaupun terbakar dan menatap mereka penuh kebencian. Kemudian, Fran meminta Valkyrie untuk memberitahu tentang Murelia, pemimpin mereka. Setelah berpikir, akhirnya Valkyrie menunjukkan sebuah tombak hitam legam di tangannya yang dipenuhi mana warna hitam pekat. Begitu merasakan mana tersebut, Fran teringat dengan manusia setengah iblis, Linfo dan Terakel. Tak lama kemudian, Sisu merasakan peningkatan mana iblis dari tombak Valkyrie. Saat mencoba memberitahu Fran untuk segera membunuh Valkyrie, namun semua sudah terlambat. Dan pada saat itulah, Valkyrie berteriak dengan berkata bahwa aku dan habiskan seluruh jiwaku. Dengan itu, Valkyrie berubah wujud menjadi sosok yang sangat mengerikan, padahal sebelumnya sangat cantik. Melihat itu, Sisu memberitahu, apapun yang terjadi, kita harus membunuhnya. Mungkin dia bisa lebih kuat dari Linford, iblis ancaman A. Fran dan Maya setuju,
dan langsung menyerang secara bersamaan, yang dimana Valkyrie sudah menyiapkan tombaknya. Namun sangat mengejutkan, serangan dua gadis bocil dibentalkan oleh sebuah barir yang melindungi Valkyrie. Valkyrie tertawa dan memberitahu bahwa kekuatan yang dia gunakan saat ini sebenarnya dirancang untuk melenyapkan desa kambing hijau. Namun, Fran dan Maya mengagalkan rencana itu. Bagi Valkyrie tidak masalah, semua rencananya gagal. Yang terpenting, Valkyrie bisa membunuh dua iblis bersamanya. Sisu mengidentifikasi status Valkyrie saat ini berubah. Nama setengah iblis, gelar budak dewa jahat. Dan yang terburuk, Valkyrie saat ini memiliki akses ke dimensi. Sisu tidak tahu apa yang membuat Valkyrie menjadi seperti ini, dan apapun yang berhubungan dengan dewa jahat sulit ditebak. Dan yang pasti, Valkyrie saat ini sangat berbahaya. Di pertempuran, Valkyrie mulai merapal mantra. Batu iblis ambil jiwaku dan hancurkan semua di hadapan mataku. Valkyrie melengkungkan punggungnya, lalu mana hitam keluar darinya. Merasakan bahaya, Fran dan Maya seketika melompat mundur sambil menembakkan sihir api dan petir. Namun sayang, serangan mereka digagalkan oleh barir yang melindunginya. Valkyrie membalas serangan dengan tombaknya dan mengenai Maya hingga terlempar. Fran menyerang dan berhasil menebas punggung Valkyrie. Namun luka yang diciptakan Fran kembali pulih sepenuhnya, bahkan Valkyrie tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Maya membalas serangan dengan menebas kaki Valkyrie hingga terbakar dan hancur. Namun lagi dan lagi beregenerasi. Maya menggerutu, anjir, kalau terus begini dia tidak terkalahkan. Kemudian Maya meminta Fran untuk menahan Valkyrie untuk memberi waktu Maya menyiapkan serangan terkuatnya. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.